Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kelima ini, materi yang kita akan pelajari yaitu tentang fokus pada pelanggan. Jadi fokus pada pelanggan ini adalah bagian dari konsep dari total quality management, yang mana memang total quality management ini selalu berfokus pada pelanggan dari konsepnya. Jadi setiap materi yang disuguhkan di dalam total quality management haruslah berkonsep ataupun memiliki tujuan terhadap pelanggan gitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini, yang pertama adalah mahasiswa memahami pengertian dari pelanggan dan kepuasan pelanggan. Nah, itu yang harus dipahami oleh mahasiswa untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua adalah memahami macam-macam pelanggan. Jadi ada macam-macam pelanggan. Yang ketiga adalah memahami prinsip dasar kepuasan pelanggan. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus diketahui dalam menilai kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah mengetahui macam-macam strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi mahasiswa di sini mengetahui strategi apa yang ada di dalam kepuasan pelanggan. Yang kelima adalah mahasiswa mengukur kepuasan pelanggan. Jadi ada alat ukurnya untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang keenam, mahasiswa memahami karakteristik untuk mengevaluasi kualitas fokus pada pelanggan. Nah, nanti dijelaskan juga karakteristik apa yang ada di dalam kepuasan pelanggan itu. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah pengertian pelanggan dan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang, jasa, secara terus-menerus. Jadi mereka adalah yang menggunakan produk barang atau jasa yang ada di dalam perusahaan dan digunakan untuk kebutuhannya ataupun digunakan untuk menjualnya kembali. Itu termasuk dalam macam-macam pelanggan. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Jadi pelanggan itu adalah orang yang menggunakan produk barang atau jasa yang ada di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Yang tadi adalah kata pelanggan saja, sekarang menggunakan kata kepuasan. Jadi menurut Philip Kotler, jadi ini adalah Bapak marketing. Jadi menurut Philip Kotler ini, arti kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibanding dengan harapannya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan menghasilkan produk dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang dimaui oleh konsumen, maka pelanggan merasa puas. Tetapi kalau misalnya hasil yang dihasilkan oleh perusahaan atau produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan ekspektasinya ataupun di bawah ekspektasinya, maka pelanggan tidak puas. Seperti itu konsepnya. Nah itu untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah macam-macam pelanggan. Jadi macam-macam pelanggan ini ada pelanggan eksternal, internal, dan antara. Jadi pelanggan eksternal ini pelanggan yang menggunakan produk kita dan digunakannya langsung untuk kebutuhannya. Jadi mereka tidak menjual lagi produk kita, tapi langsung menggunakannya untuk kebutuhan mereka. Seperti ibu rumah tangga yang membeli barang dan menggunakannya untuk keperluan rutinitas setiap bulannya. Nah, itu untuk pelanggan eksternal. Jadi kalau menurut pengertiannya adalah merupakan pelanggan yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan dan bukan bagian dari perusahaan tersebut. Gitu. Jadi memang pelanggan eksternal ini bukan bagian dari perusahaannya, tetapi mereka membeli barang untuk kebutuhannya. Gitu. Berbeda lagi untuk pelanggan internal. Jadi pelanggan internal ini pelanggan yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan perusahaan itu. Nah, contohnya seperti pelanggan yang membeli produk dari perusahaan dan mengolahnya kembali dan menjualnya kembali. Nah, itu pelanggan ini memperlakukan perusahaan itu sebagai suppliernya gitu. Jadi mereka membeli barang dari perusahaan dan mengolahnya kembali. Itu adalah pelanggan internal. Jadi kalau misalnya suppliernya itu tidak memiliki produk atau barang atau jasa yang tidak berkualitas, maka si produsen ini ataupun si yang menggunakan barang ini tidak akan memiliki
barang yang berkualitas baik juga. Jadi harus sebanding dengan bahan ataupun barang yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Yang ketiga adalah pelanggan antara. Jadi pelanggan antara ini bertindak sebagai perantara produk, dapat berupa individu ataupun kelompok. Jadi kalau saya sebut untuk contohnya ini adalah seperti reseller. Jadi dia menjual barangnya lagi yang diambil dari perusahaan gitu. Contohnya seperti perusahaan perantara maskapai seperti tiket.com. Perusahaan itu adalah perusahaan perantara jasa. Dia mengantarai antara maskapai dan konsumen gitu. Jadi dia menjual tiket dari maskapai menggunakan sebuah aplikasi, dan aplikasi itu pun digunakan oleh konsumen. Jadi itu adalah bisa disebut juga perusahaan startup ini adalah perusahaan pelanggan atau kita sebut pelanggan antara gitu. Nah, itu contohnya. Selanjutnya adalah prinsip dasar kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita mengartikan prinsip itu adalah sesuatu yang dipegang teguh gitu. Jadi dalam kepuasan pelanggan terdapat beberapa prinsip. Yang pertama adalah tangible. Tangible ini berarti bahwa perusahaan mengeluarkan produk, barang ataupun jasa yang mana produk barang atau jasa itu bisa dilihat dan dirasakan dan bisa diketahui kualitasnya. Jadi memang tangible ini diartikan bahwa produk itu ada gitu. Ada bukti nyatanya gitu. Dan selanjutnya adalah reliable, terpercaya dan tahan uji. Jadi reliable ini adalah berhubungan dari seluruh aspek yang ada di dalam perusahaan, maupun itu aspek dalam berkomunikasi terhadap pelanggan, aspek membuat barang itu, aspek manajemennya, semuanya terpercaya dan memang untuk produk barang atau jasanya itu sudah diuji atau tahan uji gitu. Nah, itu reliable. Yang ketiga adalah responsive, respon dan cepat tanggap. Jadi ini berhubungan dengan manajemen yang ada di dalam perusahaan. Bagaimana manajemen ini memiliki respon ataupun tanggap yang cepat terhadap konsumen. Apakah memang konsumen ini bertanya kepada salesnya, apakah ditanggapi dengan baik ataupun ditanggapi dengan cepat. Itu haruslah memang di dalam perusahaan di bagian customer relationship manajemennya harus responsif gitu. Jangan sampai ketika kita ingin bertanya tentang produknya kita dibalas 1 jam kemudian. Nah, itu juga akan mengurangi kredibilitas dari perusahaan kita gitu. Nah, selanjutnya adalah insurance. Jadi ini berkaitan dengan kepastian. Jadi kalau misalnya kita mengartikan dari kepastian ini, yang mana memang keterlambatan yang ada di dalam perusahaan itu dapat menurunkan kredibilitas di dalam perusahaan. Maka tadi juga sudah disebut bahwa kalau misalnya kita berkomunikasi dengan perusahaan terkait dengan produknya terus dibalasnya dengan lama, itu juga akan menurunkan kredibilitas, kepastian. Nah, jadi kalau misalnya kita mengklaim barangnya bisa cepat diganti dengan yang baru terkait dengan cacat yang ada di dalam produk yang kita beli, maka kita harus tahu kepastiannya kapan gitu. Jadi memang kepastian ini haruslah memang dipegang teguh oleh perusahaan yang menjual barang atau jasa gitu. Jadi kita tidak di PHP oleh perusahaannya gitu. Nah, itu yang dimau oleh customer. Selanjutnya empati. Jadi empati ini adalah perhatian di dalam menjual barang gitu. Jadi perhatian untuk mengkomunikasikan produknya, bagaimana menanggapi kritik dan saran dari customer. Kita harus perhatian terhadap mereka gitu. Jangan sampai ketika kita mengkomunikasikan produk kita ataupun menanggapi kritik dan saran, kita juga ikut emosi di dalam mengkomunikasikannya. Jadi kita harus memiliki rasa empati terhadap pelanggan gitu. Jadi dari situ pelanggan merasa diperhatikan oleh perusahaan. Nah, dari prinsip ke-6 semua ini, dari semua prinsip ini, kalau perusahaan menerapkan semua prinsip ini akan meningkatkan loyalitas bagi pelanggan gitu. Jadi pelanggan itu merasa, wah, saya diperhatikan oleh perusahaan. Oh, ternyata beginilah tanggapan dari perusahaan gitu. Bukan hanya dari kualitas barang atau jasanya, tetapi juga bagaimana pengkomunikasiannya terhadap customer gitu. Jadi customer merasa dilibatkan gitu dalam pencapaian dari perusahaan itu sendiri.
Nah, itu dia. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi di sini saya sebutkan 3, tapi memang di dalam beberapa buku ada lebih dari 3 untuk strateginya, karena ilmu marketing ini adalah ilmu yang memang selalu berkembang ya gitu. Jadi yang pertama ini adalah relation marketing, yang kedua adalah strategi superior customer service, yang ketiga adalah strategi peningkatan kinerja perusahaan. Yang pertama adalah relationship marketing. Jadi relationship marketing ini adalah strategi pemasaran untuk menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan customer ataupun pelanggan. Jadi hubungan yang sifatnya bukan transaksional, tapi melainkan hubungannya secara psikologis oleh customer. Selain itu, strategi ini berfungsi untuk memastikan loyalitas merek serta kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Jadi bukan lagi jangka pendek. Kalau misalnya kita berbicara tentang transaksional itu lebih kepada bagaimana kita memberikan promo terhadap pelanggan, memberikan harga khusus terhadap pelanggan, itu lebih ke transaksional. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang hubungan psikologis terhadap pelanggan, itu sudah masuk ke jangka panjang, yang mana memang hubungan secara psikologis ini lebih kepada contohnya seperti mengucapkan terima kasih, mengadakan acara untuk para pelanggan, itu lebih mendekatkan diri terhadap pelanggan. Jadi intinya di dalam relationship marketing ini adalah dengan kita mendekatkan diri terhadap pelanggan seperti itu. Nah, agar pelanggan ini merasa nyaman dan juga merasa diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah strategi superior customer service. Jadi ini adalah strategi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. Jadi hal ini membutuhkan dana yang lebih besar ataupun juga sumber daya yang lebih besar pula, dan usaha yang gigih untuk tercapainya suatu pelayanan yang superior. Jadi contohnya adalah pelatihan cara menggunakan produk, ataupun yang kedua adalah peluang mengembalikan ataupun menukar produk yang tidak memuaskan. Yang ketiga adalah reparasi komponen-komponen yang rusak atau cacat. Jadi itu adalah salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyenangkan ataupun meningkatkan kepuasan pelanggan untuk strategi superior customer service. Jadi mereka menggunakan strategi-strategi dengan mengganti apabila ada cacat ataupun ada ketidakbagusan komponen yang ada di dalam produk atau jasanya mereka. Jadi mereka akan mengganti secara full produk itu, dan juga memang ada juga pelatihan terhadap penggunaan produk itu. Nah, itu memang menggunakan biaya yang sangat mahal juga, ataupun bisa juga dibilang biaya yang tidak murah gitu. Nah, itu. Selanjutnya, strategi peningkatan kinerja perusahaan meliputi yaitu berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, public relation, dan pihak manajemen dan karyawan. Contohnya adalah meningkatkan komunikasi atau public speaking salesman dalam berinteraksi dengan konsumen. Yang kedua adalah memberikan pelatihan terkait customer relationship. Jadi strategi ini adalah memang gunanya untuk meningkatkan kemampuan untuk menjual, kemampuan untuk berkomunikasi yang ada di dalam manajemen perusahaan gitu. Jadi biasanya untuk strategi peningkatan kinerja perusahaan ini yang mana memang manajemen ini terkait dengan pelanggan langsung gitu. Seperti salesman, seperti marketing gitu, yang berhubungan langsung dengan pelanggan gitu. Yang mana memang akan ditingkatkan kemampuan komunikasi ataupun public speakingnya gitu dalam berinteraksi, dan juga pelatihan-pelatihan yang terkait dengan decision making pada saat menangani kritik dan saran ataupun keluhan dari customer gitu. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah teknik mengukur kepuasan pelanggan. Nah, jadi di dalam kepuasan pelanggan itu terdapat beberapa teknik untuk mengukur bagaimana seberapa puas pelanggan terhadap produk, barang, atau jasa yang kita suguhkan terhadap konsumen. Jadi yang pertama itu adalah sistem keluhan dan saran. Jadi memang sistem keluhan dan saran ini paling sering digunakan ya di dalam perusahaan-perusahaan gitu. Entah itu perusahaan yang di bidang F&B, food and beverage,
ataupun juga di perusahaan jasa seperti maskapai juga ada kotak keluhan dan saran gitu, ataupun juga ada bagian manajemen yang menangani sistem keluhan dan saran gitu. Mereka ini akan mengumpulkan keluhan dan saran dari berbagai customer gitu, dan akan mengolahnya apakah menggunakan alat statistik ataupun menggunakan alat-alat penilaian lainnya gitu. Nah, itu untuk sistem keluhan dan saran. Yang kedua adalah ghost shopping atau mystery. Biasanya ini adalah manajemen yang diberikan tugas untuk langsung terjun sebagai pelanggan. Jadi memang ghost shopping ini mereka yang ditunjuk untuk langsung ada di dalam tengah-tengah konsumen gitu. Seperti dia misalnya membeli barang yang ada di perusahaannya sendiri ataupun membeli barang pesaing-pesaing lain gitu. Nah, itu ghost shopping. Yang ketiga adalah analisis pelanggan yang hilang. Jadi pelanggan yang sudah lama ada di perusahaan menjadi customer gitu, tiba-tiba dia maling hilang, ataupun juga memang pelanggan ini memang tidak lagi berminat dengan produk atau barang dan jasa kita gitu. Jadi kita harus menghubunginya lagi dan menanyakan ini apa ada keluhan ataupun saran-saran yang terkait sudah tidak lagi digunakannya produk dari perusahaan gitu. Jadi itu analisis pelanggan yang hilang. Yang terakhir adalah survei kepuasan pelanggan. Jadi kita terjun langsung untuk mensurvei apakah memang pelanggan ini puas dengan produk yang kita suguhkan, produk barang atau jasa yang kita suguhkan gitu. Jadi adalah metrik-metrik ataupun lembar-lembar survei yang kita gunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Itu adalah keempat teknik dari mengukur kepuasan pelanggan. Ada sistem keluhan dan saran, ghost shopping atau mystery. Yang ketiga adalah analisis pelanggan yang hilang, lost customer analysis, dan yang terakhir adalah survei kepuasan pelanggan gitu. Selanjutnya adalah karakteristik untuk mengevaluasi kualitas fokus pada pelanggan. Jadi yang pertama adalah visi, komitmen, dan suasana. Jadi hendaknya visi yang ada di dalam perusahaan itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh customer gitu. Jadi maksudnya di sini adalah saran dan kritik yang ada di dalam yang disuguhkan oleh customer itu hendaknya didengarkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini juga berlandaskan pada apa yang customer inginkan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah penjajaran dengan pelanggan. Jadi hendaknya memang perusahaan itu mensejajarkan dirinya dengan pelanggan. Maksudnya itu dia harus bercermin terhadap pelanggan. Tidak serta-merta idealis dari perusahaan itu membuat barang yang berkualitas, tidak. Tapi memang harus berpedoman pada apa yang diinginkan oleh pelanggan. Itu harus kita sejajarkan. Yang ketiga adalah kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Jadi kalau misalnya pelanggan mengeluh terhadap barang atau jasanya, hendaknya memang perusahaan itu mengidentifikasi apa penyebab dari keluhan tersebut, apa penyebab dari masalah tersebut, dan memang perusahaan harus memecahkan masalah itu. Yang keempat adalah memanfaatkan informasi dari pelanggan. Jadi semua informasi dari pelanggan itu haruslah diolah sedemikian rupa dan diambil keputusan. Apakah memang berupa saran ataupun berupa kritik gitu. Yang kelima adalah mendekati para pelanggan. Jadi banyak perusahaan yang memang secara pasif gitu ya, tidak langsung menjemput bola untuk menanyai apa saran dan kritik oleh pelanggan gitu. Jadi memang sepatutnya perusahaan langsung terjun dan menanyai para customernya gitu. Yang keenam adalah kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan karyawan. Jadi di dalam perusahaan itu karyawan itu haruslah bisa terjun langsung di dalam mengevaluasi ataupun menentukan ide-ide untuk produk dan jasa kedepannya gitu. Jadi tidak serta-merta di dalam lingkungan saja, tetapi memang karyawan itu harus terjun langsung di dalam penanganan terhadap customer gitu. Yang ketujuh adalah penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus. Jadi produk yang baik itu produk yang memang setiap tahun, setiap periode itu harus berkembang gitu. Jadi kita sudah tahu memang kalau misalnya
perusahaan-perusahaan seperti perusahaan smartphone atau perusahaan mobil itu setiap tahunnya selalu ada saja pengembangan-pengembangan. Biasanya itu dibawakan oleh research and development baik di dalam perusahaan gitu, yang selalu belajar terkait dengan masalah yang ada di lapangan dan diambil hikmahnya dan dibuatlah sebuah keputusan untuk menjadikan produknya lebih unggul dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu dia tadi materi yang saya bawakan untuk pertemuan kelima ini. Jadi nanti ada tugasnya ini terkait dengan fokus pada pelanggan juga. Jadi teman-teman jawab di Siakat, nanti kuisnya nanti absennya berdasarkan kuis yang saya masukkan, yang teman-teman kerjakan gitu. Jadi itu dia tadi materi dari pertemuan kelima. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.